Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Jadi hari ini Commit Space kita punya satu program baru, namanya Yuk Kakak. Ya, Yuk Kakak nih ada singkatannya. Maksudnya itu kakaknya itu kita bikin kepanjangannya itu kajian Kamis. Karena ini hari Kamis. Karena kalau di Islam itu, koreksi ya Tat. Ya, Kalau di Islam itu Ba'da asar masuknya udah mau arah Jumat, bener gak sih? Maghrib, lebih tepatnya maghrib. Oh, maghrib. Nah, maghrib. Bagus dikoreksi. Iya bener. Tapi kita menjelang Siap. malam Jumat, kita cari berkahnya. Jadi hari ini tema kajian kita ada adab mengucapkan salam dan bersalaman. Makanya spesial banget hari ini kita kedatangan Ustadz muda jauh-jauh dari Bintaro, dari Rujami. Sebelum kita kenalan, boleh diperkenalkan diri, Tat? Oh, khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama Ana Muhammad Bassam Dilbahar. Kebetulan Ana mahasiswa di Universitas Darun Najah. Kebetulan saya masih belum menyelesaikan studinya. Jadi masih belajar juga. Jadi semoga kita bisa sharing ilmu dan sebagainya. Apa yang Ana paham insya Allah akan Ana kasih semuanya. Kemudian kalau ada yang salah, tolong diingatkan. Karena kita sama-sama belajar. Siap. Jadi memang kajian ini juga bukan mau mengajari, Betul. tapi lebih ke sharing ya, Tat ya? Sharing. Nah, Sharing, kita juga pengennya bisa membawa berkah dan manfaat bareng. amin. Harapannya ke sana ya, Tat? Harapannya ke sana, insya Allah. Oke, mungkin supaya tidak berlama-lama, waktu dan tempat dipersilakan, Tat. Monggo. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidin nasi nabiyina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Jadi alhamdulillah nih Bang Ipung. Ya. Kita mulai acara kita nih. Insyaallah kita 2 minggu sekali ya. Ya, mungkin kalau dikasih rezekinya bisa setiap minggu kita. Khair, insya Allah kita akan terus aktif dan semoga kita bisa mencapai di setiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Amin. Insya Allah. Jadi alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluh, karena tanpa adanya kesehatan yang Allah kasih nih, kita nggak bisa ada di sini. Kita nggak bisa ngomong di sini. Kita nggak bisa silaturahmi seperti ini. Kita nggak bisa ketemu, bisa saling sharing, saling mengingatkan, kita nggak bisa. Jadi alhamdulillah Allah berikan kita semua kesehatan dan juga Allah tetapkan keimanan buat kita. Amin. Kemudian sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udah ngajarin kita dari hal-hal yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi pembahasan kita hari ini itu lebih ke tentang adab ya Bang Ipung ya? Ya. Kita lebih ke tentang adab. Kita langsung aja nih Bang Ipung ya? Ya, silakan, Tat. So, jadi kita tahu nih kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi pernah ngomong tuh, wa ma bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak. Jadi tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ternyata akhlak dan adab itu kan sama ya. Jadi salah satu ya, Ya. adab lebih ke prakteknya dan akhlak lebih ke sifatnya. Kemudian jadi dari bangun tidur kita sampai tidur lagi itu sebenarnya udah diatur dalam Islam. Banyak sekali adab-adab yang terjadi di sekitar kita tuh tapi kita lupa. Salah satunya Nabi pernah bilang tuh, ya gulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ini karena kita di kafe ya. Ya. Jadi mungkin salah satu adabnya itu makan. Makan. Ketika kita mau makan, Nabi bilang samillah. Samillah itu maksudnya ucapkan nama Allah. Baca bismillah sebelum kita makan. Kita nih jarang banget nih. Biasanya kalau makan ya, dihidangkan udah langsung gas aja itu makan. Udah langsung gas aja makan dan sebagainya. Kemudian yang sering banget terjadi, gak dimanapun itu, Ana sering lihat juga, kita tuh kadang lihat orang makan pakai tangan kiri. Ya. Sedangkan Nabi bilang di bait yang kedua itu Nabi bilang wakul biyaminika.
makannya pakai tangan kanan. Tapi masih sering kita lihat di sekitaran kita tuh makan pakai tangan kiri. Kemudian ya berdiri dan lain sebagainya. Kemudian salah satunya itu adab ketika kita lagi makan rame-rame nih. Wakul mimma yalika. Kalau dihidangin itu kan Bang Ipung ya, biasanya ada menu yang dia tuh di ujung. Iya. Ada di ujung tuh menunya. Kemudian kita di sini, kita pengen tuh ngambil. Nah, Nabi bilang, jangan ngambil asal ambil aja. Kata Nabi, wakul mimma yalika. Makan aja apa yang di depan kalian. Duh, terus aneh pengen makan yang itu gimana? Ya kita minta tolong teman kita buat ambil ya. Oh, jadi nggak boleh langsung ambil aja. Iya. Okay. Jangan asal nerobos aja langsung ke sono. Dilihat juga nggak enak, adabnya kurang etis lain sebagainya. Dan itu diajarin sama Nabi SAW. Nah, di antara adab-adab yang jarang kita dengar ya. Tapi sebenarnya kita udah dengar, cuma kita nggak tahu kalau itu diatur dalam Islam. Salah satunya itu menguap. Bang Ipung pernah nggak diingetin sama orang tua Bang Ipung dulu pas masih kecil, ketika nguap tuh suruh nutup? Betul. Pernah ya? Takut katanya kalau itu ada yang masuk dalam mulut. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah jelasin dalam hadisnya. Ini anak-anak juga pas belajar tuh, ada juga ternyata hadis tentang menguap nih. Nabi pernah bilang tuh, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Kalau seumpamanya ada yang menguap di antara kalian, kita lagi nongkrong lain sebagainya, kemudian ada yang menguap. Pastilah ya, biasanya kita nongkrong sampai malam, 10, jam 11. Ya, capean atau ngantuk ya. Ya, terus ada yang menguap lain sebagainya. Itu kata Nabi, falyumsik biyadihi ala fihi. Hendaklah dia nutup pakai tangannya. Ditutup tuh pakai tangan. Karena ketika kalau kita nggak tutup itu mulutnya, fa inna syaitana yadkhul. Nah, ini nih yang sering kita dengar nih. Ibu kita pasti bilang, ditutup kalau nguap nanti setan masuk. Iya kan? Ternyata Nabi udah ngasih tahu. Oh, oke. Jadi anak agak gimana ya mikirnya? Wah, ternyata ibu-ibu kita nih paham hadis. Ya ibu-ibu ya? Paham hadis ibu-ibu ya? Masya Allah. Kalau ibu-ibu ngomongnya bukan setan. Terus apa lagi? Kerbau katanya masuk. Masya Allah. Nah, laler, bener. Ada lalat, atau mungkin nyamuk, atau serangga-serangga kecil, Bu ya. Jadi, ternyata banyak sekali hal-hal remeh ya, yang menurut kita remeh, menurut kita remeh, ternyata itu semua sudah ada aturannya, Bang itu. Salah satunya tadi yang kita makan tangan kanan, kita baca bismillah, kemudian makan yang di sekitaran kita, kemudian pas menguap kita tutup. Ya. Ternyata itu udah diatur sama Nabi SAW. Nah, karena kita ngebahas tentang adab nih hari ini, adab kan nggak mungkin hubungannya kita sama kita doang. Iya, betul. Kebanyakan adab itu hubungannya dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, Bang Ipung ya? Setuju. Jadi kita perlu silaturahmi, kita ketemu, kita ngobrol apa dan sebagainya. Maka kita perlu tuh membangun hubungan yang baik di antara sesama manusia. Dan itu juga dijelasin sama Nabi SAW. Apa nih, kalau aneh sering nukil hadis nih? Nggak apa-apa, bagus. Ini pelajar buat kita. Gue sendiri jadi wah, ini keren juga nih. Diajarin semuanya ternyata. Lanjut, Am. Khair, kebetulan aneh paham. Jadi kalau salah tolong diingatkan. Jadi dijelaskan itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita nih tidak dikatakan beriman sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di hadis yang lain, ahabbun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita tuh perlu membangun hubungan yang baik dengan siapapun itu. Dengan siapapun. Jangan sampai kita kalau membangun hubungan tuh dengan yang latar belakangnya baik-baik aja. Yang tajir aja kita PW-in gitu misalnya. Oh iya, terus yang nggak ada duitnya nih. Wah, jangan, iya. Ente siapa gitu. Jangan milih-milih lah ya. Jangan milih-milih. Karena kita nih kan saudara sesama muslim. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Karena kita nggak tahu nih, kita tuh masuk surga lewat jalur mana. Setuju. Kita nggak tahu kita masuk surga lewat jalur mana. Karena salah satu syarat kita masuk surga itu adalah hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang masuk surga itu yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Iya kan Bang Ibu? Ya. Gimana orang mau hatinya bersih kalau dia temen aja milih-milih? Ya. Temen milih-milih, kemudian yang satu karena mungkin nggak punya duit kah, atau mungkin nggak punya
nasabnya kurang bagus kah, atau mungkin keluarganya nggak tajir atau gimana, terus nggak ditemenin, gimana hati kita mau bersih kayak gitu. Nah, sekarang di hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis. Hadis tentang hak-hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Nah, haknya itu ada 6. Haknya ada 6. Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Kalau kita ketemu dengan muslim yang lain, hendaklah kita mengucapkan salam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang sama teman kita, seumpamanya ada teman kita nikahan, kondangan atau apa dan sebagainya, fa'ajibhu. Maka datanglah ke undangan tadi. Jadi kita diundang, datang gitu. Wajib datang tuh ya? Datang. Wajib enggaknya tuh tergantung dengan kemampuan kita lah Bang. Oke. Hendaklah. Jadi anjurannya itu kita menghadiri. Kalau kita mampu, ada kesempatan, ada waktu, maka hendaklah kita menghadiri. Kalau diwajibin agak susah juga ya Bang Ibnu ya? Iya betul. Iya. Oke. Kecuali ada uzur yang memang, wah ini nggak bisa banget, lagi sakit atau apa gitu ya. mungkin Iya ya. betul. Kan kalau wajib agak susah dia. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu, kata Nabi. Kalau ada yang meminta nasihat ke kita, maka kita kasih dia nasihat semampu kita. Seenggaknya nih, kalau kita nggak tahu cara menyelesaikan masalah yang dipunya teman kita, seenggaknya kita arahkan dia ke orang yang tahu. Jadi kasarnya kita ngasih kontribusi agar masalahnya selesai. Kalau kita nggak bisa kasih solusi, kasih referensi gitu maksudnya. Betul. Oke. Betul. Jadi setidaknya kontribusinya ada nih untuk menyelesaikan masalah dia. Kemudian yang kelima selanjutnya ada yang keempat, sorry. Wa idza atasa fahamidallahi fasammithu, sorry. Kalau dia bersin, kemudian dia memuji Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakan dia. Bang Ipung tahu nggak doa kalau ada orang bersin? Semuanya anak-anak bersin. Kemudian anak, alhamdulillah. Gitu. Ya rahmukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi itu. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah kita bersin, saudara kita dengar mengucapkan Ya rahmukallah. yarhamukallah. Kemudian kita balas lagi, kita doakan lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian yang kelima ada wa idza maridha fa'utuhu. Sekarang lagi banyak orang sakit nih Bang itu. Jadi banyak orang sakit, kondisi juga ya banyak lah ya. Cuaca ya. Lain sebagainya. Kemudian kalau ada teman kita yang sakit, fa'utuhu. Dijenguk temennya. Jadi jenguk tuh sebenarnya nggak usah lama-lama begitu ya. Ya 5 menit, 10 menit kelar lah. Bentar, setidaknya kita datang menunjukkan kepedulian. Kemudian yang terakhir kita ada wa idza mata fatba'hu. Ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka kita harus mengiringinya, mengantarkan dia ke kuburnya. Tapi nggak wajib. Tapi dianjurkan. Fardu kifayah hukumnya. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan, kita nggak perlu. Tapi dianjurkannya, sangat dianjurkan kita mengikutinya karena fadilahnya gede. Nanti anak kasih tahu. Oke. Nanti anak kasih tahu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama nih. Yang pertama tadi apa Bang Ibu? Pertama itu mengucap salam. Salam. Wa idza laqitahu fasallim alaih. Sorry. Wa idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kita ketemu seorang muslim, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Nah, ada banyak banget hadis yang menganjurkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Salah satunya Nabi pernah bilang, ya ayuhannas afsyus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Kemudian ada lanjutannya, wa atimu ta'am, wasilul arham, dan sebagainya. Yang jelas kita yang pertama tuh ada Nabi jelaskan, afsyus salam. Sebarkanlah salam. Karena itu salah satu di akhir hadisnya Nabi jelaskan, tadakhulul jannata bisalam. Jadi, dengan mengucapin salam aja, itu bisa jadi salah satu alasan kita masuk surga. Ucapin salam. Nah, kemudian, selanjutnya tuh ada kisah ketika itu ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya sama Nabi, ayul islami khair, Islam tuh yang baik tuh kayak gimana gitu. Kemudian Nabi bilang, waqala tut'imut ta'am, kamu kasih makan buat orang-orang yang membutuhkan. Kepedulian kita ke orang-orang lain, jadi kita kasih makan ke orang-orang yang butuh. Kemudian selanjutnya, wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Nah ini yang biasanya sangat jarang terjadi banget. Jarang banget terjadi. Dan kita tuh, bahkan ya sekarang itu,
Kita tuh kalau ketemu orang nyapa aja enggak. Nabi bilang, wa taqra'us salam ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Islam yang baik itu salah satunya adalah kita ngucapin salam ke orang yang kita kenal dan orang yang nggak kita kenal. Oke, ke orang yang nggak kenal pun ucap salam ya? Betul. Betul, karena sekarang kita lihat kenal aja nggak nyapa, apalagi ngucapin kenal. salam. Betul, Nah, betul. apalagi nggak kenal. Jadi kalau bisa kita biasain tuh, kita ngucapin salam ke orang-orang yang kita nggak kenal, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Supaya kita tahu nih, ada orang jualan apa kira-kira yang itu? Jualan cilok. Jualan cilok semuanya. Oke. Kita beli cilok nih semuanya. Kita beli cilok di abang-abang ya, di samping jalan kita beli cilok, selesai. Kita tahu abang-abang yang muslim. Oke. Selesai beli cilok, bang, makasih bang ya. Oh iya mas, assalamualaikum. Pergi. Oke. Kita nggak kenal abang-abang cilok nih, nggak kenal. Anak nggak kenal dia. Kita nggak kenal. Tapi biasakan untuk mengucapkan salam. Kalau untuk salam cukup assalamualaikum atau lengkap atau gimana, Tat? Nah, Abdullah, Tat. sebenarnya salam itu baiknya itu lengkap. Sebenarnya salam itu baiknya itu lengkap. Karena dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa jelaskan, wa idza huyyitum bidahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi ini sebenarnya dalam membalas salam. Mengucapkan salam pun juga sama. Kalau semuanya kita diucapkan salam kepada kita nih, hendaklah kita ngebalas dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang sama. Jadi kalau kita ngucapin salam duluan, ya lebih lengkap, lebih bagus. Karena doanya lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tapi kalau itu kan kepanjangan ya? Iya. Kepanjangan. Anak-anak sekarang kan pengennya yang sans gitu, Iya. santai-santai. Satset gitu ya. Satset, kemudian dari sini ke sana, sini dan sebagainya. Kita butuh yang cepet-cepet nih. Ucapin aja assalamualaikum, nggak apa-apa. Ke abang-abang cilok tadi, ke abang-abang jualan di samping jalan, toko Iya. kelontong dan lain sebagainya. Siapapun lah ya. yang Siapapun. Kita ucapin salam ke mereka. Karena salah satu yang menguatkan keimanan kita itu salam tadi. Jadi salam ini jadi salah satu hal yang bisa menguatkan keimanan kita. Karena dijelaskan juga, Nabi jelaskan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kita tuh nggak bisa masuk surga sampai kita beriman. Jadi orang beriman aja yang bisa masuk surga, iya kan? Kalau orang masuk Islam kemudian nggak beriman kan bahasanya apa? Islam KTP. Islam KTP ya? Nah, Masuk Islam tapi nggak beriman gitu. Wah. di KTP-nya di Islam kemudian tapi tidak diamalkan gitu. Kemudian dijelaskan lanjutnya sama Nabi, wala tu'minu hatta tahabu. Tapi kita nggak bisa menyempurnakan keimanan. Kita nggak bisa beriman sampai kita saling mencintai. Cinta di sini jangan disalahartikan, karena cinta kan luas, Bang Ipong ya. Mungkin Ya. Bang Ipong lebih paham. Bukan cinta harus menikah gitu kan, cinta Betul. pacaran gitu kan. Betul. Jadi bukan cuman hasrat seksual doang tuh Oke, bahasanya. cinta, iya betul. Bahasa cinta tuh nggak spesifik langsung lu harus jadi punya gua gitu kan, enggak Nah, ya? iya betul. Kalau menurut Ana nih, coba antum koreksi nanti. Cinta itu kepedulian. Oke, peduli, care ya, peduli Care. itu cinta ya. salah Peduli itu satunya. cinta. Jadi kita peduli sama orang-orang yang kurang, kemudian dia butuh, kita bantu dan lain sebagainya. Nah, jadi kata Nabi, wala tuminu hatta tahabbu. Kita nggak bisa beriman sampai kita saling mencintai, saling mempedulikan satu sama lain. Kemudian Nabi bilang, awala adullukum ala syai'in, idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak kalian aku kasih tahu, kata Nabi SAW. Kalau kalian lakuin ini, maka kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mempedulikan. Kemudian Nabi jelaskan, afsyus salama bainakum. Menebarkan salam. Berarti kuncinya itu menebarkan salam gitu ya, buat menumbuhkan rasa cinta, rasa peduli itu tadi ya. Betul. Oke, jadi Kan pintunya di situ tuh. Pintunya. jadi awalannya itu dulu ya. Awalnya itu dulu. Kalau itu aja nggak dilakuin, gimana lu? Mau peduli. Nah, Jadi teman-teman sebelum- tuh bisa nih ibu-ibu nih biasanya nih, Bu, ini mulai sekarang nih masuk kantor, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Lu ketemu gua nggak ada assalamualaikumnya. Pas ada maunya aja. Ditraktir baru assalamualaikum. Masya Allah. Nggak mau bercanda. Nggak apa-apa, tapi seenggaknya ada assalamualaikumnya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nah, jadi biasakan mulai dari sekarang kalau bisa kita ngucapin salam ke siapapun. Ke siapapun. Jadi kita ucapin salam. Tuh, tapi gimana Ustadz kalau semuanya kita ketemu sama orang non-muslim? Oke. Ada kan kita dunia kerja kita
nggak memandang agama kan. Misalnya, kita bisa ketemu dengan orang yang dengan agama Kristen, kemudian agama yang lain sebagainya. Gimana kita menjawab salam mereka? Ya kadang tuh ada tuh, gue punya temen ya, dia suka gitu, Assalamualaikum. Nah, itu gimana tuh, Tat? Nah, kalau ada orang non-muslim yang mengucapkan salam ke kita, Assalamualaikum, kita jawabnya cukup dengan Waalaikum. Kita nggak perlu Waalaikumsalam, nggak usah lanjutin. Waalaikum aja. Waalaikum. Okay. Waalaikum. Jadi dulu ada ceritanya ya Bang Ipong. Jadi ketika zaman Nabi SAW, Nabi pernah jalan kemudian papasan sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini ngucapin salam ke Nabi. Tapi bukan Assalamualaikum. Tapi Assamualaikum. Nggak pakai lam tuh ya? Nggak ada lamnya. Oke. Artinya udah beda itu Bang Ipong. Artinya apa? Artinya celakalah bagi kamu. Assamualaikum. Celakalah bagi kamu. Bukan mendoakan yang baik, tapi malah yang buruk ya? Iya. Kemudian Nabi menjawabnya dengan wa'alaika. Dan ente juga. Oh, dibalikin sama Dibalikin Nabi ya? sama Nabi. Ente juga. Jadi cara menjawab salam bagi orang-orang non-muslim itu cukup dengan wa'alaikum saja. Wa'alaikum, bukan wa'alaikumsalam ya, sorry. Wa'alaikum. Tadi Ana bilang wa'alaikum saja. Takutnya salah denger. Ya, waalaikumsalam. Wa'alaikum. Jadi jawabnya wa'alaikum aja. Nggak usah ditambahin salamnya. Oke. Jadi itu untuk mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim ya. Nah, kemudian kita nih kadang agak bingung Bang Ipong. Ini pembahasan yang lebih ke teknikal nih. Teknikal. Kadang tuh kita lagi duduk nih. Terus ada orang lewat. Ini aneh yang salamin dia atau dia yang salamin aneh? Jadi tunggu-tungguan nih? Iya kayak siapa nih yang mulai nih? Kita nggak tahu kan siapa yang mulai duluan nih. Nah, Nabi jelasin dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusallimur raqib 'alal mashi. Ini yang pertama Bang Ibu. Yusallimur raqib 'alal mashi. Orang yang naik kendaraan hendaklah mengucapkan salam duluan kepada yang jalan. Jadi yang lagi naik sepeda, lagi naik motor, lagi naik mobil, buka kaca mobilnya, ada yang lagi jalan, kita yang ngucapin salam. Assalamualaikum gitu. Kemudian kita jawab, waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, wal mashi 'alal qa'id. Sekarang buat orang yang jalan. Orang yang jalan hendaklah memulai salamnya kepada orang yang duduk. Nah, ini adab kan? Oh, orang yang berjalan ya berarti. Iya. Kalau yang duduk, dia berarti yang berjalan yang Berarti salam. orang yang jalan yang salam. Cuman kalau kagak salam-salam, ya udah kita aja. Assalamualaikum. Weh, oh iya, apa? Waalaikumsalam. Mungkin dia nggak secara paham. adabnya seperti itu ya. Secara adab Dari yang naik mobil sampai yang orang berjalan. Sampai orang duduk tadi ya. Sampai orang yang duduk. Kemudian wal qalilu 'alal katsir. Dan yang sedikit kepada yang banyak. Kan biasanya kita pernah jalan, mungkin Bang Epung jalan kemana, Iya. terus Bang Epung sendirian atau cuma berdua, ketemu sama teman-teman rombongan banyak nih. Wah, siapa nih yang mesti salam nih? Iya kan? Even ketika itu kita posisi senior atau apa lain sebagainya, tapi hendaklah kita mengucapkan salam. Kata Nabi, wal qalilu 'alal katsir. Yang sedikit kepada yang banyak. Jadi yang ngucapin salam duluan, yang sedikit tadi. Yang sendiri tadi, misalnya Yang gua jalan, dia banyak, gua berarti yang ngucapin salam ya. Betul. Oke, jadi bukannya mereka yang ngucapin, tapi kita lah yang dulu ngucapin salam. Betul. Kemudian di riwayatnya Bukhari ada tambahan ya, yaitu was-shaghiru 'alal kabir. Ini baru nih, yang muda kepada yang tua. Jadi yang ngucapin salam tuh sebenarnya lebih diutamakan yang muda kepada yang tua. Jadi untuk menghormati, kemudian emang adabnya seperti itu. Tapi ada kisah dari Rasul mungkin yang mencontohkan seperti itu juga. Wah, anak kurang paham sih, Rob. Jadi Tapi sudah dijelaskan ya. udah jelas dalam hadis tadi. Yang mudaan, Yang ngucapin muda salam duluan buat ke yang Betul. tua. Oke. Yang muda kepada yang tua. Jadi bagusnya seperti itu. Nah, itu untuk hadis. Untuk hadis. Nah, ada kisah tuh. Ketika itu Nabi pernah jelasin, innahu sayati 'alan nasi zamanun yakunu salam fihi lil ma'rifah. Kayak yang tadi Anda bahas tuh di sebelum-sebelumnya. Kita tuh kadang cuma ngucapin salam pada orang-orang yang kenal doang, ya kan? Ketika itu Ibnu Mas'ud pernah ketika itu lagi jalan. Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi SAW. Beliau pernah jalan, kemudian ketemu sama kenalan ya, kemudian dia ngucapin salam. Assalamualaikum ya Abdurrahman. Karena Ibnu Mas'ud itu julukannya Abdurrahman.
Jadi Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Diucapin salam. Assalamualaikum ya Abu Abdurrahman. Jadi orang ini cuma ngucapin salamnya ke Ibnu Mas'ud doang. Sedangkan ketiga itu nggak sendirian. Kemudian ketika itu Ibnu Mas'ud menjelaskan, nah ini nih, nanti akan datang zaman di mana orang itu cuma nyapa yang kenal doang. Akhirnya nih yang terjadi sekarang, kita tetangga aja gak kenal. Nih, betulan itu. Ini pengalaman pribadi pasti. Oh, pernah Bang Ibnu? Gak pasti banyak juga teman-teman di sini yang banyak juga ya. tetangga gue siapa ya? Apalagi kalau ngomongin di residen atau komplek kan ya. Oh iya, kompleks. Itu biasanya pengalaman gitu tuh. Lanjut, Dap. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi. Usahakan kita untuk ngucapin salam ke siapapun. Jadikan itu sebuah habit dan semoga Allah jadikan habit yang kecil itu tadi menjadi alasan kita masuk ke surga, meskipun kecil. Karena di hadis yang lain Nabi SAW jelasin, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi kadang tuh kita tuh suka ngeremehin amalan-amalan kecil. Padahal amalan-amalan kecil itu kalau kita kerjain terus-menerus, itu menjadi salah satu alasan Allah mencintai kita. Ya tadi hadis yang tadi, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling cintai sama Allah, salah satunya itu ada wamuha wa in qalla. Kekontinuitasannya apa? Istiqomah. Keistiqomahannya meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Termasuk mengucapkan salam tadi ya, Tete? Salam juga. Ngucapin salam kan ringan banget, Bang Ibung ya. Assalamualaikum. Kemudian gitu doang, bentar doang, gak nyampe 2 detik ya. Karena itu kalau dijadiin habit ya mungkin akan jadi ringan. Cuma kalau nggak terbiasa gitu loh. Artinya dengan anak-anak kekinian sekarang kan mungkin lebih, woi, tos gitu. Oh iya. Nah, sekarang kan. Cuman mungkin kalau ada mungkin diingatkan atau momen kayak gini kan, kita coba berbagi untuk mengingatkan. Betul. Ada manfaat yang memang bisa kita share dan jadi salah satu hadisnya juga tadi dijelaskan bahwa ya tadi istiqomah melakukan hal-hal kecil termasuk salam tadi. Betul. Itu bisa membawa kita ke surga, itu Masya Allah tuh. Betul. Jadi kita nih emang gitu, kita mesti aware ya sama hal-hal kecil tuh, kita mesti aware banget. Salah satunya salam tadi. Karena ya itu salam bisa buat kita jadi deket, salam bisa buat kita jadi kenal, salam bisa terkadang berawal dari salam bisa nyelamatin kita. Setuju. Karena kita suka ngucapin salam sama tetangga, tetangga kenal sama kita ada masalah di rumah dibantuin. Kemudian kita butuh apa dikasih. Dan itu sudah pasti, maksudnya gini, itu kan disampaikan Rasulullah ya. Betul. Artinya sudah dicontohkan dan Allah Rasul sudah mengucapkan itu, dan insya Allah itu pasti seperti itu memang ya. Betul. Dengan kita mengucapkan salam timbul rasa cinta, timbul rasa peduli gitu ya, Tete. Betul. Dan itu tinggal kita jalankan aja, tinggal kita praktekin aja ya. Tinggal dipraktekin aja. Emang nggak susah praktekin. Emang biasanya orang kalau Ustadz enak ngomongnya gitu doang. Kita praktekinnya susah. Memang nggak ada kebiasaan yang dibangun dengan gitu aja. Ya, nggak tapi ada. memang harus dimulai dengan saat ini, Tete. Betul. Jadi nanti teman-teman yang udah selesai nih, jangan lupa assalamualaikum. Ya, kita tes dulu, biasanya kalau training gitu tuh, kanan kiri colek gitu. Kalau ikut training gitu, Kayak oh ya Allah. friend, assalamualaikum, kayak gitu. Oh kayak Raisa. Ya, kalau lu pernah ikut training macam gitu, harus praktekin. Friend, assalamualaikum. Nah, tuh praktek tuh bagus tuh. Masya Allah. Tat, ini Tat, berhubung waktu nih Tat. Oh, Her. Tat. Nah, Ini masih panjang dan ini menarik banget. Nanti kita akan Betul. bahas next minggu depan insya Allah ya. Iya, insya Allah, Pokoknya next dikasih umur, dikasih rezeki yang banyak amin, insya Allah. amin, insya Allah. Kita mungkin supaya menghemat waktu Tat, mungkin teman-teman ada yang mau nanya Oh ya, mungkin atau apa nih sih secara ini ya, Tat, biasanya gini Tat. Orang nggak mau melakukan. Yang pertama nggak tahu. betul. Yang kedua, mungkin dia juga nggak tahu artinya, Tat. Oh iya, I see. Nah ini kita coba. Ada yang tahu nggak arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ini yang tahu gua kasih voucher 50.000. Maju ke depan. Siapa? Arti Assalamualaikum warahmatullahi Lu wabarakatuh. bayangin. Kalau masih ada keraguan, berarti dia belum tahu pasti itu artinya. Oh, I see. Dia nggak tahu. I see. Tapi bisa jadi mungkin dia malu. Malu. Nah makanya enggak. Kita pengen di sini kita memastikan itu yakin, paham, dan kalau kita yakin dan paham mengucapkan itu kan lebih afdol ya. Dibanding kita kayak ragu-ragu. Jadi
kalau kita ngucapin sambil paham, jadi lebih afdol ya, lebih enak. Kayak kita ngomongin sholat, mau khusyuk, ya Allahu Akbar tahu artinya apa. Pengennya gitu kan? Betul. Makanya teman-teman mungkin mumpung ada Ustaz Basam di sini bisa jelasin Tat. Oke. Artinya Tat biar benar-benar terekam dan kita bisa praktekin Tat. Lanjut Tat. Baik. Jadi assalamualaikum pertama. Assalamualaikum, salam itu kan keselamatan. Alaikum itu berarti buat kamu. Kalau kum itu sebenarnya buat semuanya ya. Kalau sebenarnya kita mau bahas secara bahasa, kum itu antum itu kalian. Banyak. Jadi kalau sebenarnya kamu dong ya assalamualaikum gitu. Tapi emang yang dianjurkan kita pakainya assalamualaikum sebagai bentuk penghormatan. Semoga keselamatan untukmu warahmatullahi serta rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan Allah atasmu. Jadi kita mendoakan keselamatan, rahmat dan berkahnya Allah agar melimpah buat yang diucapkan. Seperti itu. Jadi mungkin kalau nggak tahu artinya sampai panjang tadi, yang perlu diingat tadi ya, keselamatan, kerahmatan, sama keberkahan. Jadi kita udah dalam hati kita saat mengucapkan salam, sudah diyakinkan itu ya Tat ya? Betul. Kita memberikan tadi, kita mendoakan semoga dapat keselamatan, dapat rahmat dari Allah, dapat berkah dari Allah. Itu sih Tat. Betul. Masya Allah Tat. Insyaallah. Aduh, ini udah mau maghrib Tat, bentar lagi Tat. Betul. Udah mau maghrib. Oh, udah maghrib. Ya Allah. Kalau gitu kita dengerin maghrib sebentar. Oke, siap. Habis itu kita sholat jamaah di atas. Oh, langsung ditutup aja, langsung kita ke atas. Oh iya, boleh. Iya. Mungkin itu aja dari kita. Tadi baru kebahas satu aja, masih ada 5 lagi yang mesti dibahas. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya karena waktu. So mungkin itu aja Bang Ipung ya. Ya. Syukron astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Tat. Siap.